Selamat pagi rekan-rekan, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen kelas G akan mempresentasikan materi tentang Behavior in Organization. Berikut adalah nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mega Yuli dengan NIM 229, yang kedua ada Rohmaniar dengan NIM 263, yang ketiga ada Yuni Farida dengan NIM 281, yang keempat ada Firliana Septi dengan NIM 288, dan yang terakhir Karlina dengan NIM 294. Semoga dengan adanya video ini, rekan-rekan dapat lebih mudah untuk memahami materi yang sedang dibahas. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rohmaniar Putri Ekasari dengan NIM 2018-310263. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perilaku dalam organisasi. Perilaku organisasi adalah bidang studi yang mempelajari pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas suatu organisasi. Sistem pengendalian manajemen yang baik mempengaruhi perilaku sedemikian rupa sehingga memiliki tujuan yang selaras, artinya tindakan-tindakan individu yang dilakukan untuk meraih tujuan pribadi juga akan membantu untuk mencapai tujuan organisasi. Berbagai struktur yang berbeda kita gunakan untuk menjalankan seluruh strategi dalam berbagai tipe organisasi. Sebuah sistem pengendalian manajemen yang efektif harus dirancang agar bisa sesuai dengan struktur tertentu. Selanjutnya, keselarasan tujuan. Yang pertama, masing-masing anggota organisasi memiliki tujuan pribadi dan semua ini tidak selalu selaras dengan tujuan organisasi. Yang kedua, sistem pengendalian manajemen yang memadai setidaknya tidak akan mendorong individu untuk bertindak melawan kepentingan organisasi. Contohnya, penurunan kualitas untuk mengurangi biaya. Dan yang ketiga, sistem harus dirancang sedemikian rupa sehingga tindakan-tindakan setiap anggota perusahaan bisa selaras dengan kepentingan organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Karlina Febrianti dengan NIM 2018-310294. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai faktor informal yang mempengaruhi kesesuaian tujuan. Baik sistem formal maupun proses informal mempengaruhi perilaku manusia dalam organisasi. Akibatnya, mereka mempengaruhi sejauh mana kesesuaian tujuan dapat dicapai. Penting bagi perancang sistem formal untuk mempertimbangkan proses informal seperti etos kerja, gaya manajemen, dan budaya. Karena untuk menerapkan strategi organisasi secara efektif, mekanisme formal harus konsisten dengan yang informal. Oleh karena itu, sebelum membahas sistem formal, saya akan menjelaskan tentang kekuatan informal, baik internal dan eksternal, yang memainkan peran kunci dalam mencapai kesesuaian tujuan. Faktor eksternal adalah norma perilaku yang diinginkan yang ada dalam masyarakat, di mana organisasi menjadi bagiannya. Norma-norma ini mencakup seperangkat sikap yang sering secara kolektif disebut sebagai etos kerja, yang diwujudkan dalam loyalitas karyawan kepada organisasi, ketekunan, semangat, dan kebanggaan mereka dalam melakukan pekerjaan dengan baik, bukan hanya meluangkan waktu. Kemudian ada faktor internal. Faktor internal yang paling penting adalah budaya organisasi itu sendiri, kepercayaan umum, nilai bersama, norma perilaku, dan asumsi yang diterima secara implisit dan secara eksplisit dimanifestasikan di seluruh organisasi. Norma budaya sangat penting karena menjelaskan mengapa dua organisasi dengan sistem pengendalian manajemen formal yang identik dapat berbeda dalam hal pengendalian aktual. Kemudian ada gaya manajemen. Faktor internal yang mungkin memiliki pengaruh paling kuat terhadap pengendalian manajemen adalah gaya manajemen. Biasanya, sikap bawahan mencerminkan apa yang mereka anggap sebagai sikap atasan mereka, dan sikap atasan mereka pada akhirnya berasal dari CEO. Kemudian ada organisasi informal. Garis-garis pada bagan organisasi menggambarkan hubungan formal, yaitu wewenang dan tanggung jawab resmi dari setiap manajer. Bagan tersebut dapat menunjukkan misalnya
bahwa manajer produksi divisi A melapor kepada manajer umum divisi A, tetapi dalam rangka memenuhi tanggung jawabnya, manajer produksi divisi A sebenarnya berkomunikasi dengan banyak orang lain dalam organisasi, sebagaimana serta dengan manajer lain, unit pendukung, staf kantor pusat, dan orang-orang yang hanya berteman dan kenalan. Kemudian ada persepsi dan komunikasi. Dalam bekerja untuk mencapai tujuan organisasi, manajer operasi harus mengetahui apa tujuan tersebut dan tindakan apa yang harus mereka ambil untuk mencapainya. Mereka menerima informasi ini melalui berbagai saluran, baik formal, misalnya anggaran dan dokumen resmi lainnya, maupun informal, misalnya percakapan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mega Yulita Miani dengan NIM 2018-310-229. Berikut saya akan menjelaskan PPT yang telah saya buat, yaitu The Formal Control System, di mana faktor informal yang dibahas di atas memiliki pengaruh besar pada efektivitas pengendalian manajemen organisasi. Pengaruh besar lainnya adalah sistem formal. Sistem ini dapat diklarifikasikan menjadi dua, sistem pengendalian manajemen itu sendiri dan juga ada aturan. Nah, poin aturan yaitu aturan sebagai singkatan untuk semua jenis instruksi dan kontrol formal, termasuk instruksi tetap, deskripsi pekerjaan, prosedur operasi, standar, manual, dan pedoman etika. Aturan berkisar dari paling yang sepele. Contohnya, klip kertas akan diterbitkan hanya berdasarkan permintaan yang ditandatangani. Hingga yang paling penting, yaitu belanja modal lebih dari 5 juta harus disetujui oleh Dewan Direksi. Nah, selanjutnya yaitu poin lainnya. Lainnya adalah larangan terhadap tindakan tidak etis, ilegal, atau tidak diinginkan. Ada juga aturan yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun. Aturan yang melanggar pembayaran suap. Misalnya, aturan bahwa pilot maskapai tidak boleh lepas landas tanpa izin dari pengawas lalu lintas udara. Nah, beberapa jenis aturan tertentu tercantum di bawah ini, seperti kontrol fisik penjaga keamanan, ruang penyimpanan, dan yang terkunci, seperti berangkas, sandi komputer, pengawas televisi, dan kontrol fisik lainnya dapat menjadi bagian dari struktur kontrol. Selanjutnya yaitu poin manual, di mana banyak pertimbangan dilibatkan dalam memutuskan aturan mana yang harus ditulis ke dalam manual, yang harus dianggap sebagai pedoman daripada FITS, berapa banyak kebijaksanaan yang harus diizinkan, dan sejumlah pertimbangan lainnya. Manual dalam organisasi birokrasi itu lebih rinci daripada ada organisasi lain. Oleh karena itu, manual dan seperangkat aturan harus dikaji ulang secara berkala untuk memastikan bahwa aturan tersebut masih konsisten dengan keinginan manajemen senior saat ini. Di bawah tekanan aktivitas sehari-hari, kebutuhan ini seringkali diabaikan. Dalam hal ini, manual cenderung menyertakan aturan situasi yang tidak ada lagi dalam praktik yang sudah usang, mengizinkan aturan semacam itu untuk memotong validitas manual yang dirasakan secara keseluruhan. Nah, poin selanjutnya yaitu pengamanan sistem. Berbagai pengamanan dibangun ke dalam sistem pemrosesan informasi untuk memastikan bahwa informasi mengalir melalui sistem yang akurat dan untuk mencegah atau setidaknya meminimalisirkan segala jenis penipuan. Hal ini untuk termasuk pemeriksaan saling total dengan rincian, memerlukan tanda tangan dan bukti lain bahwa suatu transaksi telah diotorisasi, memisahkan tugas, sering menghitung kas dan aset portable lainnya. Nah, yaitu poin terakhir, sistem pengendalian tugas. Mengidentifikasikan pengendalian tugas sebagai proses untuk memastikan bahwa tugas tertentu dilaksanakan secara efisien dan efektif. Banyak dari tugas ini dikendalikan oleh aturan. Jika suatu tugas diotomatisasikan, sistem otomatis tersebut yang akan memberi kontrol di mana sistem kendali tugas berada di luar cakupan buku berikut ini. Terima kasih. Itu tadi presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Yunifarida Prialinda dengan NIM 281. Di sini saya akan menjelaskan tentang types of organization atau jenis-jenis organisasi. Nah, jadi di setiap perusahaan itu kan pasti memiliki struktur organisasinya masing-masing. Dan jenis struktur yang digunakan dalam suatu perusahaan itu dapat mempengaruhi sistem pengendalian manajemen perusahaan tersebut.
Untuk struktur organisasinya dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori umum. Yang pertama ada functional organization, yang kedua ada business unit organization, dan yang ketiga ada matrix organization. Untuk di bab ini saya hanya akan menjelaskan yang functional organization dan business unit organization, karena yang matrix organization akan ada penjelasan tersendiri di bab 16. Nah, jadi yang pertama itu ada functional organization atau struktur organisasi fungsional. Jadi, kalau struktur fungsional itu kan setiap manajer itu bertanggung jawab atas fungsi tertentu. Jadi, lebih kepada pengetahuan khusus setiap manajer untuk menghasilkan keputusan yang berkaitan dengan fungsi tersebut gitu. Jadi kalau di strukturnya itu yang paling atas kan misal ada CEO. Nah, di bawahnya itu ada kayak manajer produksi, manajer pemasaran gitu. Jadi langsung gitu. Itu kalau fungsional. Nah, yang kedua ini kan ada business unit organization atau struktur organisasi unit bisnis. Jadi sebuah unit bisnis ini biasanya juga disebut sebagai divisi, di mana ini tuh bertanggung jawab atas semua fungsi yang terlibat dalam memproduksi dan memasarkan lini produk tertentu. Jadi biasanya manajer unit bisnis bertindak seolah-olah unit mereka itu adalah perusahaan yang terpisah atau perusahaan yang berbeda. Jadi contoh itu kayak Nestle. Nestle itu kan produk lininya itu kan ada kayak Nescafe, Milo, Pure Life, dan lain-lain. Jadi struktur organisasinya itu kayak yang paling atas misal ada CEO. Bawahnya itu biasanya ada manajer bisnis unit Nescafe, terus manajer bisnis unit Milo, terus baru kayak di bawahnya manajer bisnis unit Nescafe ini ada kayak manajer pemasaran, manajer produksi gitu. Jadi masih ada tingkatannya dulu sebelum yang langsung ke manajer pemasaran, produksi, dan lain-lain. Itu yang untuk business unit organization. Nah, yang ketiga ini kan ada matrix organization atau struktur organisasi matriks. Nah, jadi kalau gambaran secara garis besarnya ini tuh struktur matriks itu tuh kayak gabungan antara struktur fungsional sama business unit. Jadi tanggung jawabnya kalau di struktur matriks itu ganda, seperti itu. Nah, di slide ini rekan-rekan bisa melihat struktur organisasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama kan ada functional organization, di mana yang pertama strukturnya itu ada CEO. Terus di bawahnya ini langsung ada manufacturing manager sama marketing manager. Terus baru di bawahnya ini ada kayak manager plan 1, manager plan 2, atau bisa disebut karyawan lah ibaratnya. Terus yang kedua ada business unit organization, di mana yang paling atas ini kan ada CEO. Di bawahnya ini nggak langsung ke manajer marketing manager dan sebagainya gitu enggak, tapi ada kayak manajer business unit, dimana kayak kalau Nestle tadi kan manajer business unit Nescafe, manajer business unit Milo, manajer business unit Pure Life gitu. Baru di bawahnya ada kayak marketing manager, plan manager, dan sebagainya gitu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Firlana Septi dengan NIM 2018310288. Di sini saya akan menjelaskan mengenai function of the controller. Orang yang bertanggung jawab untuk merancang dan mengoperasikan sistem kendali manajemen sebagai pengontrol di banyak organisasi adalah Chief Financial Officer atau CFO. Fungsi dari controller adalah yang pertama, merancang dan mengoperasikan informasi dan sistem kendali. Yang kedua, menyiapkan laporan keuangan termasuk SPT untuk pemegang saham dan pihak eksternal lainnya. Yang ketiga, menyiapkan dan menganalisis laporan kinerja, menafsirkan laporan untuk para manajer, dan menganalisis proposal program dan anggaran dari berbagai segmen perusahaan, dan mengkonsolidasikannya ke dalam anggaran tahunan secara keseluruhan. Yang keempat, mengawasi audit internal dan prosedur pengendalian akuntansi untuk memastikan validitas informasi, menetapkan perlindungan yang memadai terhadap pencurian dan penipuan, dan melakukan audit operasional. Dan yang kelima, mengembangkan personel dalam organisasi pengontrol dan berpartisipasi dalam pendidikan personel manajemen dalam hal-hal yang berkaitan dengan fungsi pengontrol. Selanjutnya adalah relation to line organization. Fungsi pengendali adalah fungsi staf. Meskipun pengontrol biasanya bertanggung jawab atas desain dan pengoperasian sistem yang mengumpulkan dan melaporkan informasi, penggunaan informasi ini adalah tanggung jawab manajemen lini. Pengontrol mungkin bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menganalisis pengukuran pengendalian dan untuk merekomendasikan tindakan kepada manajemen. Tuduhan lain yang mungkin dilakukan dapat mencakup pemantauan kepatuhan terhadap batasan pengeluaran yang ditetapkan oleh kepala eksekutif,
pengendalian integritas sistem akuntansi, dan perlindungan aset perusahaan dari pencurian dan penipuan. Namun, seperti yang dinyatakan, pengontrol tidak membuat atau menegakkan keputusan manajemen. Tanggung jawab untuk benar-benar menjalankan kendali berjalan dari CEO ke organisasi lini. Namun, pengontrol membuat beberapa keputusan, terutama yang menerapkan kebijakan yang diputuskan oleh manajemen lini. Pengendali juga memainkan peran penting dalam penyusunan rencana strategis dan anggaran. Dan mereka sering diminta untuk memeriksa laporan kinerja untuk memastikan keakuratannya dan untuk meminta perhatian manajer lini ke item yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Selanjutnya adalah the business unit controller. Di beberapa perusahaan, pengontrol unit bisnis melapor kepada manajer unit bisnis dan memiliki apa yang disebut hubungan garis putus-putus dengan pengontrol perusahaan. Di sini, manajer umum unit bisnis adalah bos langsung dari pengontrol dan memiliki otoritas tertinggi dalam perekrutan, pelatihan, pemindahan, kompensasi, promosi, dan pemecatan pengawas di dalam unit bisnis itu. Namun, keputusan ini jarang dibuat tanpa masukan dari pengontrol perusahaan. Selanjutnya, di perusahaan lain, Business Unit Controller melapor langsung ke Corporate Controller sebagai atasan mereka, seperti yang ditunjukkan oleh solid line pada bagan organisasi. Ada masalah dengan masing-masing hubungan ini. Jika Business Unit Controller bekerja, terutama untuk Business Unit Manager, ada kemungkinan dia tidak akan memberikan laporan yang sepenuhnya objektif tentang anggaran unit bisnis dan kinerja unit bisnis kepada manajemen senior. Di sisi lain, jika Business Unit Controller bekerja terutama untuk Corporate Controller, Business Unit Manager dapat memperlakukannya sebagai mata-mata dari kantor depan daripada sebagai asisten terpercaya. Terlepas dari hubungan pelaporan, diharapkan bahwa controller tidak akan memaafkan atau berpartisipasi dalam transmisi informasi yang menyesatkan atau dalam menyembunyikan informasi yang tidak menguntungkan. Baiklah rekan-rekan, demikianlah video presentasi dari kelompok kami. Semoga dengan adanya video ini rekan-rekan bisa terbantu untuk memahami materi yang sedang dibahas. Terima kasih.